Bayangkan jika sebuah rumah warisan keluarga tidak diwariskan melalui garis keturunan laki-laki, namun diwariskan melalui garis keturunan perempuan. Hal ini bagi sebagian orang terasa tidak biasa. Namun, dalam masyarakat Minangkabau, sistem seperti ini telah berlangsung selama ratusan tahun, menjadi bagian dari hukum adat yang masih dipertahankan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Ketika berbicara mengenai warisan, sebagian masyarakat Indonesia memahami bahwa harta warisan akan dibagikan kepada anak-anak atau anggota keluarga sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat memiliki sistem pewarisan yang berbeda dan menjadi salah satu keunikan hukum adat yang ada di Indonesia. Dalam masyarakat Minangkabau, sistem kekerabatan yang digunakan adalah sistem matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Oleh karena itu, perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur keluarga dan adat Minangkabau. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji ialah bagaimana hukum adat Minangkabau mengatur pembagian warisan. Karena dalam hukum adat Minangkabau, harta warisan pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu harta warisan pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang dan diwariskan kepada suatu kaum atau keluarga besar. Contohnya itu berupa rumah gadang, tanah uliat, sawah, maupun kebun yang sudah dimiliki oleh keluarga selama beberapa generasi. Karena dianggap sebagai milik bersama suatu kaum, harta pusaka tinggi tidak dapat dibagikan secara bebas kepada individu tertentu. Harta tersebut diwariskan melalui garis keturunan perempuan dan digunakan untuk kepentingan bersama anggota kaum. Dalam sistem ini, perempuan berperan sebagai penerus garis keturunan, sekaligus penerima hak atas harta pusaka tinggi. Namun, hal tersebut tidak berarti laki-laki tidak memiliki kedudukan yang penting. Laki-laki atau yang disebut mamak, yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu, memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengawasi keberlangsungan harta pusaka agar memberi manfaat bagi seluruh anggota keluarga. Dalam sistem ini, perempuan berperan sebagai penerus garis keturunan sekaligus penerima hak atas harta pusaka tinggi. Namun, hal tersebut tidak berarti laki-laki tidak memiliki kedudukan yang penting. Laki-laki yang disebut mamak, yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu, memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengawasi keberlangsungan harta pusaka agar tetap memberi manfaat bagi seluruh anggota keluarga. Selain harta pusaka tinggi, ada juga harta pusaka rendah, yaitu harta yang diperoleh seseorang dari hasil usahanya sendiri, seperti hasil bekerja, berdagang, atau bentuk pencarian lainnya selama hidup. Berbeda dengan pusaka tinggi yang terikat kuat oleh ketentuan adat, pembagian pusaka rendah pada masa sekarang lebih sering dilakukan berdasarkan hukum Islam atau kesepakatan keluarga itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Sistem pembagian waris ini memiliki tujuan yang lebih luas daripada hanya sekedar membagikan harta kepada ahli waris. Melalui pewarisan kepada garis keturunan perempuan, masyarakat Minangkabau berupaya menjaga keberlangsungan keluarga, mempertahankan identitas kaum, serta melindungi harta pusaka agar tidak berpindah ke luar lingkungan keluarga adat. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pembagian waris dalam masyarakat Minangkabau merupakan salah satu kajian penting dalam hukum adat Indonesia. Melalui sistem matrilineal, masyarakat Minangkabau membentuk aturan pewarisan yang khas
dan berbeda dari banyak daerah lain di Indonesia, namun tetap memiliki kekuatan mengikat serta dipatuhi oleh masyarakat adat setempat. Dengan demikian, sistem pembagian waris adat Minangkabau tidak hanya menunjukkan cara mewariskan harta, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hukum adat yang ada di Indonesia mengatur hubungan keluarga, kedudukan perempuan, tanggung jawab sosial, serta pelarisan harta pusaka secara turun-temurun. Kesimpulannya, hukum waris adat Minangkabau merupakan salah satu contoh nyata keberadaan hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Keberadaannya menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga tetap berfungsi sebagai pedoman dan mengatur kehidupan masyarakat hingga saat ini. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.